Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, judul kajian pada episode ini adalah Anda butuh kolesterol. Sahabat Warung Ilmiah, banyak orang yang tergetar hatinya ketika mendengar kata kolesterol. Mengapa? Di Amerika, kabarnya penyakit nomor 1 adalah serangan jantung. Kurang lebih separuh dari kematian di negeri Paman Sam itu adalah serangan jantung, atau yang sering disebut dengan penyakit jantung koroner. Salah satu penyebab serangan jantung adalah menyempitnya pembuluh darah yang menuju ke jantung. Apa penyebabnya dari menyempitnya pembuluh darah? Salah satu penyebabnya adalah kadar kolesterol yang tinggi. Kolesterol mengendap di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi sempit. Jika menyempitnya pembuluh darah ini ke arah jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Jika menyempitnya pembuluh darah itu di arah otak, maka dapat menyebabkan serangan stroke. Jika penyempitan pembuluh darah itu mengarah kepada ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal, dan sebagainya. Sahabat Warung Ilmiah, sebenarnya kita membutuhkan kolesterol dalam jumlah tertentu. Penyakit-penyakit yang terjadi itu antara lain disebabkan karena kelebihan kolesterol di dalam tubuh kita. Sebelum kita membahas pentingnya kolesterol bagi tubuh kita, ada baiknya saya mencoba membahas tentang mitos-mitos sekitar kolesterol. Beberapa mitos tentang kolesterol dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Mitos pertama adalah hanya orang yang kelebihan berat atau obesitas yang memiliki kolesterol tinggi. Pada kenyataannya, banyak orang yang mempunyai berat badan yang normal, ideal, bahkan di bawah normal, juga dapat mempunyai konsentrasi kolesterol yang tinggi di dalam darahnya. Dan dapat juga orang yang mempunyai kelebihan berat badan itu tetap masih mempunyai kadar kolesterol yang normal. Jadi itu mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua, kolesterol tinggi hanya masalah laki-laki. Faktanya, laki-laki dan perempuan mempunyai kolesterol yang lebih tinggi ketika menjadi tua. Memang pada laki-laki aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah lebih cepat terbentuk. Mitos yang ketiga adalah tingkat kolesterol adalah hasil dari diet dan kuantitas aktivitas fisik. Faktanya, banyak faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita. Jadi, tidak hanya aktivitas fisik atau pola makan, tetapi juga banyak faktor yang lain seperti keturunan dan lain sebagainya. Mungkin masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol darah mungkin akan kita bahas di lain waktu. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi obat kolesterol membuat kita tidak perlu menerapkan diet dan gaya hidup yang sehat. Ini kurang benar ya, karena meskipun kita mengkonsumsi obat kolesterol, tetapi kalau pola makan kita tidak kita atur dan kita kurang menerapkan gaya hidup sehat, bisa saja akan tetap mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian mitos yang berikutnya adalah beralih dari mentega ke margarin akan membantu menurunkan kolesterol. Faktanya sebagian margarin juga mengandung asam lemak jenuh sebanyak 50-70%. Nah, asam lemak jenuh inilah yang dapat juga meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Mitos yang berikutnya adalah anak-anak itu tidak perlu khawatir tentang kolesterol. Faktanya anak-anak juga bisa terkena kolesterol tinggi. Nah, anak-anak yang sehat itu mempunyai kadar kolesterol kurang dari 170 mg per desiliter, LDL atau yang disebut dengan low density lipoprotein atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama kolesterol jahat itu di bawah 100 mg per desiliter, dan HDL atau high density lipoprotein atau yang sering dikenal oleh masyarakat dengan kolesterol baik sekitar di atas 45 mg per desiliter. Sahabat Warung Ilmiah, apa sesungguhnya kolesterol? Kolesterol adalah senyawa 27 karbon dengan struktur unik dengan ekor hidrokarbon, inti sterol yang terbuat dari 4 cincin hidrokarbon dan gugus hidroksil, seperti yang terlihat di dalam tayangan berikut ini. Sahabat Warung Ilmiah, jadi sebagian besar kolesterol itu disintesis di hati dan di usus, sebagian kecil disintesis di jaringan lain.
pada tingkat sel, kolesterol disintesis di retikulum endoplasma. Nah, sekitar 50% sampai 80% kebutuhan kolesterol tubuh itu disintesis dari karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu merupakan senyawa utama yang berperan dalam sintesis kolesterol. Jadi, tidak benar kalau kita makan nasi banyak-banyak itu tidak menimbulkan masalah kesehatan atau tidak meningkatkan kolesterol, tapi justru mengkonsumsi nasi dalam jumlah yang banyak itu dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah, secara normal orang dewasa yang sehat mensintesis kolesterol sebanyak 1,2 gram per hari atau 1.200 mg dan mengkonsumsi kurang lebih sebanyak 300 mg per hari. Seorang pria dengan berat 68 kg biasanya mensintesis sekitar 1.000 mg kolesterol per harinya dan tubuhnya mengandung sekitar 35 gram kolesterol, sebagian besar terkandung di dalam membran sel. Nah, otak merupakan organ yang paling kaya akan kolesterol, yaitu sekitar 20% dari total kolesterol tubuh. Sahabat warung ilmiah, secara sederhana ada 5 tahap utama dalam sintesis kolesterol di dalam tubuh, sebagaimana yang ditayangkan dalam tayangan berikut ini. Tahap pertama adalah asetil koenzim A dikonversi menjadi trihidroksi trimetil glutaryl koenzim A atau disingkat dengan HMG-CoA. Kemudian tahap kedua, trihidroksi trimetil glutaryl koenzim A itu dikonversi menjadi mevalonate. Nah, di tahap kedua inilah merupakan tahap yang paling penting, karena kalau kita bisa memodifikasi atau menghambat konversi ini, itu dimungkinkan bisa menurunkan sintesis kolesterol secara keseluruhannya. Kemudian di tahap ketiga, mevalonate ini dikonversi menjadi isopropan base molecule, yaitu isopentenyl pyrophosphate atau yang disingkat dengan IPP. Tahap keempat, kemudian molekul IPP ini dikonversikan menjadi squalen, dan terakhir tahap kelima, squalen dikonversi menjadi kolesterol. Sahabat warung ilmiah yang saya banggakan, kolesterol di dalam usus itu berasal dari makanan kurang lebih sekitar 400 mg per hari, dan dari asam empedu kurang lebih sekitar 1000 mg per hari. Penyerapan kolesterol itu bervariasi tergantung individu, yaitu berkisar antara 15 sampai 75%. Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah regulasi utama kolesterol. Nah, regulasi utama kolesterol ini adalah tingkat konsumsi kolesterol. Misalnya, kalau tingkat konsumsi kolesterol kita tinggi, maka tubuh akan menurunkan sintesis kolesterol dari karbohidrat. Sehingga tubuh sebenarnya punya mekanisme untuk mencoba mempertahankan kadar kolesterol yang normal. Akan tetapi kalau kita mengkonsumsi kolesterol terlalu tinggi, sementara kemampuan tubuh untuk menurunkan sintesis kolesterol itu terbatas, maka bisa jadi kolesterol kita akan menjadi meningkat. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab utama kemungkinan kita dapat terkena penyakit penyempitan pembuluh darah. Walaupun tentunya mekanisme penyempitan pembuluh darah itu tidak sesederhana itu, karena kolesterol juga hanya salah satu faktor saja yang berperan dalam penyempitan pembuluh darah. Sahabat warung ilmiah, lemak termasuk kolesterol ditransportasi dalam bentuk senyawa protein kompleks, yaitu lipoprotein. Kolesterol dan jenis lemak lainnya tidak bisa larut dalam air. Padahal media transportasi zat-zat gizi di dalam tubuh adalah air. Oleh sebab itu, lemak tidak bisa ditransportasi karena lemak tidak larut dalam air. Untuk itu, lemak diubah terlebih dahulu menjadi protein, yaitu lipoprotein. Ada beberapa lipoprotein penting dalam tubuh, yaitu kilomikron, VLDL, HDL, dan LDL. Komposisi lipoprotein utama dalam tubuh ditayangkan pada tabel 1 berikut ini. Dapat dilihat di dalam tabel 1 bahwa kilomikron itu mempunyai densitas yang lebih kecil dari 1,006, mempunyai protein 2%, fosfolipid 9%, kolesterol bebas itu 1%, kolesterol ester itu 3%, dan trigliserida itu 85%. Jadi kilomikron ini sebagian besar mengandung trigliserida. Kemudian ada juga yang disebut dengan VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Ini tingkat densitasnya 0,95 sampai 1,006. Ini kadar proteinnya 10%, fosfolipid 18%, kolesterol bebas itu 7%, dan kolesterol ester itu 12%, sementara trigliserida sebanyak 50%. Jadi kilomikron dan VLDL itu merupakan
lipoprotein yang mentransportasi terutama trigliserida. Kita lihat lipoprotein berikutnya, yaitu LDL atau low density lipoprotein, atau oleh masyarakat yang dikenal dengan kolesterol jahat, walaupun sebenarnya ini kurang tepat ya istilah ini, karena LDL ini juga mempunyai peranan penting, yaitu mentransportasi kolesterol ke seluruh jaringan dan sel yang membutuhkan. Nah, LDL ini mempunyai densitas sekitar 1,006 sampai 1,063 dengan kadar protein 23%, kemudian fosfolipid 20%, kolesterol bebas 8%, kolesterol ester 37%, dan trigliserida 10%. Dan yang terakhir adalah HDL, yaitu high density lipoprotein, atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kolesterol baik. Mengapa disebut dengan kolesterol baik? Karena fungsi HDL ini adalah mentransportasi kelebihan kolesterol di dalam sel untuk kemudian ditransportasi ke hati. Dan di dalam hati itu kemudian nanti akan disintesis menjadi asam empedu. Di mana asam empedu ini nanti akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan membantu penyerapan lemak di dalam usus. Sahabat Warung Ilmiah yang saya banggakan, saya yakin Anda semua sudah tahu konsentrasi kolesterol yang normal bagi kita semua. Namun demikian, ada baiknya saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Tabel 2 berikut ini menyajikan konsentrasi kolesterol dan trigliserida dalam serum. Dapat dilihat dari tabel 2 ini, konsentrasi normal kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida adalah sebagai berikut. Kolesterol itu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk HDL lebih besar atau sama dengan 60 mg per dl, sementara LDL kurang dari 100 mg per dl, dan trigliserida kurang atau sama dengan 150 mg per desiliter. Nah, ambang batas kolesterol antara 200 sampai 239 mg, LDL 130 sampai 159 mg, dan trigliserida 150 sampai 199 mg. Dari tabel 2 ini dapat juga dilihat bahwa kolesterol di atas 240 mg itu sudah termasuk kategori kolesterol tinggi. Sedangkan untuk LDL adalah lebih besar atau sama dengan 160 mg. Dan untuk trigliserida itu di atas 200 mg per desiliter. Nah, kalau sudah sampai di batas kadar yang tinggi, maka kita sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Sahabat Warung Ilmiah, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kolesterol itu 5 tahun sekali, dimulai dari umur 20 tahun. Anak-anak juga bisa mempunyai kadar kolesterol yang tinggi disebabkan terutama oleh faktor keturunan. Tetapi kalau saudara sudah ada tanda-tanda gejala-gejala mempunyai kecenderungan kolesterol yang tinggi, maka mungkin pemeriksaan itu perlu dilakukan lebih intensif. Sahabat Warung Ilmiah, mengapa kolesterol penting bagi tubuh? Mungkin tayangan berikut ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kolesterol itu merupakan bagian penting dalam membran sel. Jika membran sel kekurangan kolesterol, maka fungsi membran sel itu terganggu, sehingga akan mengganggu aktivitas di dalam sel. Transportasi zat-zat gizi dari luar sel dan dari dalam sel akan terhambat. Dan jika kekurangan kolesterol itu dalam jumlah yang besar, bisa membuat sel menjadi pecah. Yang kedua, kolesterol merupakan senyawa penting dalam perkembangan janin. Pertumbuhan dan perkembangan janin juga membutuhkan kolesterol dalam jumlah yang banyak. Kita semua tahu bahwa janin berkembang dari bersatunya spermatozoa dan sel telur, dan kemudian tumbuh dan berkembang menjadi banyak sel. Kolesterol dibutuhkan untuk membentuk membran sel yang normal dan juga untuk aktivitas sel yang normal. Yang ketiga, kolesterol juga berperan penting dalam perkembangan reproduksi manusia. Perkembangan reproduksi sangat membutuhkan kolesterol, antara lain untuk mensintesis hormon reproduksi seperti testosteron, estrogen, dan lain sebagainya. Yang keempat, kolesterol juga berperan penting dalam sintesis vitamin D. Vitamin D ini mempunyai peran penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Derivat kolesterol, yaitu tridehidrokolesterol, merupakan prekursor dalam proses sintesis vitamin D3 yang terjadi di jaringan kulit. Vitamin D disintesis dari kolesterol di kulit. Yang kelima, kolesterol juga berperan penting dalam sintesis garam empedu. Garam empedu ini membantu usus mencerna dan menyerap lemak. Kolesterol diubah menjadi garam empedu di hati, kemudian disimpan di dalam kantong empedu. Nah,
Garam empedu inilah yang membantu penyerapan lemak dalam usus serta vitamin yang larut di dalam lemak. Yang keenam, kolesterol juga sangat penting untuk fungsi saraf yang tepat. 3/4 membran mielin terbuat dari lemak dan hampir seperempatnya adalah kolesterol. Yang ketujuh, kolesterol adalah penyusun utama otak manusia. Otak merupakan salah satu organ vital tubuh manusia yang menjalankan fungsi-fungsi yang sangat penting seperti analisis, pemrosesan, koordinasi, dan pelaksanaan sinyal listrik. Penelitian telah menunjukkan bahwa kolesterol dalam telur bermanfaat bagi orang tua yang ingatannya menurun. Yang kedelapan, kolesterol juga merupakan bahan untuk menyembuhkan luka. Misalnya luka pada pembuluh darah. Jadi sebenarnya LDL tadi ya, yang disebut kolesterol jahat, dalam jangka pendek itu bisa menyembuhkan luka-luka dari pembuluh darah. Jadi bisa menambal pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi normal. Tapi dalam jangka panjang, jika penumpukan kolesterol ini oleh LDL itu berlanjut, itu bisa berbahaya yang dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Dan terakhir, kolesterol juga bersifat antioksidan. Sahabat Warung Ilmiah, demikianlah kolesterol begitu penting bagi tubuh kita. Kekurangan kolesterol akan menimbulkan penyakit. Demikian juga jika kita kelebihan kolesterol. Apa saja penyakit yang ditimbulkannya? Kita akan bahas pada episode berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pemirsa Warung Ilmiah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.